Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Caca. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 4. Yuk teman-teman, siapkan alat tulismu, buku tulismu, dan buku cetakmu. Sudah? Oke. Setelah itu, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa. Dimulai. Berdoa. Selesai. Selamat belajar teman-teman. Tetap semangat ya. Dan jaga kesehatan. Kompetensi dasar pada pembelajaran 4 terdiri dari muatan pelajaran PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, yang pertama, kita akan mencari tahu kegemaran anggota keluarga dengan mewawancarai anggota keluarga. Selanjutnya, membaca tentang lingkungan tempat tinggal untuk mengetahui kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, membaca teks cerita fiksi. Muatan pelajaran yang pertama adalah PPKN, keragaman kegemaran dalam keluarga. Kita telah belajar mengenal lebih jauh keragaman ciri fisik dalam keluarga. Sekarang, kita bisa mengenal jenis keragaman yang lain seperti keragaman kegemaran. Keragaman kegemaran dapat berupa kegiatan kesukaan, makanan, dan hewan peliharaan. Nah, supaya lebih jelas, mari kita perhatikan keragaman kegemaran di keluarga Made berikut. Nah, dari tabel tersebut, kita bisa mengamati keragaman kegemaran dalam keluarga Made. Kak Wayan gemar bermusik sehingga pandai memainkan alat musik. Sementara itu, Made memiliki kegemaran menari, sehingga bisa menarikan berbagai tarian yang indah. Keduanya dapat saling mendukung kegemaran masing-masing. Kak Wayan bisa memainkan musik, dan Made bisa menari dengan iringan musik tersebut. Berdasarkan contoh tersebut, dapat kita ketahui bahwa keragaman kegemaran mempunyai beberapa manfaat. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini dengan seksama. Manfaat keragaman kegemaran dalam keluarga. 1. Berbagi pengetahuan mengenai kegemaran sehingga wawasan bertambah. 2. Kegemaran yang berbeda dapat dikombinasikan sehingga lebih menarik. 3. Tercipta kerukunan dan kebersamaan antar anggota keluarga. Kegemaran setiap individu dalam satu keluarga bisa berbeda-beda. Namun, kita harus bisa saling menghargai. Walau kegemaran kita beragam, kita tetap bisa melakukan berbagai kegiatan bersama-sama. Muatan pelajaran yang kedua yaitu IPS, mengenal kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Supaya makin paham, mari kita perhatikan penjelasannya berikut ini. 1. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Ayo membaca. Teman-teman, Caca akan membacakan teks bacaan yang berjudul Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan
salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan Kebun Raya Ekaparya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Muatan pelajaran yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Mengenal jenis tokoh dalam cerita fiksi. Teman-teman, kita sudah pernah menyimak salah satu legenda dari daerah Bali, yaitu asal mula Bukit Catu. Kita ingat bahwa cerita fiksi asal mula Bukit Catu memiliki 3 tokoh. Menurut jenisnya, tokoh pada cerita fiksi dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Supaya lebih paham, mari kita perhatikan penjelasan berikut dengan seksama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Tokoh utama biasanya ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Selanjutnya, tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali. Kemunculan tokoh tambahan biasanya berguna untuk menghidupkan cerita atau sekadar pemanis cerita. Selanjutnya, menentukan jenis tokoh dalam cerita fiksi. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban di bawah ini. Yang pertama, siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu tersebut? Jawabannya, tokoh utama dalam cerita Asal Mula Bukit Catu adalah sang suami dan sang istri. Pertanyaan kedua, mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. Kedua tokoh tersebut disebut tokoh utama dalam cerita Asal Mula Bukit Catu karena keduanya paling banyak diceritakan sebagai pelaku kejadian. Keduanya juga selalu hadir di setiap kejadian dalam cerita tersebut. Pertanyaan ketiga, siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu tersebut? Jawabannya, tokoh tambahan dalam cerita Asal Mula Bukit Catu adalah penduduk desa. Pertanyaan keempat, mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, penduduk desa termasuk tokoh tambahan pada cerita Asal Mula Bukit Catu karena kemunculan penduduk desa hanya sebagai pelengkap cerita. Perannya tidak terlalu penting sehingga hanya sekedar menunjang tokoh utama.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran 4 teman-teman. Terima kasih sudah belajar bersama Caca. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya, kerjakan tugasmu segera. Dan kumpulkan pada gurumu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.